Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk para guru hebat se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Abdullah Afif, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, sebagaimana peran seorang guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, saya sadar bahwa tugas ini tidaklah mudah, terutama dalam berkaitan dengan pengambilan keputusan yang tepat. Ketika saya mempelajari modul 3.1 ini, saya baru sadar bahwa banyak hal atau banyak keputusan penting yang harus dilakukan oleh seorang guru, baik di sekolah, sebagai pemimpin pembelajaran, maupun ketika dalam kehidupan individu sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki dasar-dasar pengetahuan bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Dasar pengetahuan inilah yang saya dapatkan dalam modul 3.1. Kini saya sadar bahwa cara mengambil dan menguji sebuah keputusan yang efektif dan membedakan kasus, apakah ini situasi yang saya hadapi adalah dilema etika atau bujukan moral. Dua pengetahuan ini menjadi landasan penting bagi saya untuk terus berlatih dan mengembangkan diri dalam kemajuan serta dalam mengambil keputusan yang tepat. Karena saya sadar keputusan yang saya ambil nantinya akan memiliki konsekuensi yang harus saya jalankan dengan komitmen dan juga iktikat untuk memberikan yang terbaik kepada pelayanan kepada masyarakat maupun pendidikan di Indonesia. Sebagai pemimpin pembelajaran, maka saya akan berusaha untuk mentransfer dan juga menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan dan juga pengalaman di lingkungan sekolah saya. Adapun langkah-langkah yang saya laksanakan, yang pertama adalah saya akan membuat program kegiatan. Kemudian, setelah program kegiatan ini terada, saya akan kemudian mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk menyampaikan program-program yang telah saya susun. Yang ketiga, saya akan membagikan apa yang sudah saya dapatkan dalam program penggerak ini di dalam komunitas praktisi saya sebagai kegiatan pembebasan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah. Kemudian, saya akan mengajak teman-teman di sekolah untuk berkolaborasi dan juga menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari pada modul 3.1 ini. Ketika saya berada di dalam situasi dilema etika contohnya atau bujukan moral, saya akan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Termasuk dalam hal ini, saya akan juga menerapkan coaching kepada teman-teman di sekolah. Setelah itu, saya akan mencoba menyampaikan pengetahuan dan pengalaman tentang pengambilan keputusan ini pada siswa, terutama pengurus OSIS, untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan-keputusan yang efektif terkait dengan kegiatan yang akan mereka laksanakan. Setelah mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, maka kedepannya ketika saya dihadapkan dalam situasi dan permasalahan, maka saya dapat melaksanakan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menganalisis dan menentukan apakah masalah yang saya hadapi ini termasuk dilema etika maupun bujukan moral. Yang kedua, saya akan menentukan paradigma apa yang ada dalam permasalahan tersebut. Secara umum ada 4 paradigma, yakni paradigma individu lawan masyarakat, paradigma rasa keadilan dengan rasa kasihan, paradigma kebenaran lawan kesetiaan, dan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Setelah menentukan paradigma, maka kemudian langkah yang ketiga, saya akan menentukan prinsip yang saya gunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip yang dimaksud adalah yang pertama, prinsip berbasis hasil. Yang kedua, prinsip berbasis rasa peduli. Dan yang ketiga, prinsip berpikir berbasis peraturan. Langkah keempat, saya akan menguji keputusan yang saya ambil ini dengan 9 langkah
9 langkah tersebut, yang pertama adalah menentukan nilai-nilai yang bertentangan dalam permasalahan tersebut. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang ketiga, menentukan fakta-fakta yang relevan yang ada dalam kasus tersebut. Kemudian yang keempat, uji benar lawan salah dalam situasi tersebut. Adapun uji yang dimaksud yang pertama adalah uji legal, yaitu menentukan apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam kasus tersebut. Yang berikutnya, uji regulasi, di mana menentukan apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut. Selanjutnya adalah uji intuisi, yaitu menentukan apakah ada salah satu dalam situasi tersebut berdasarkan intuisi atau perasaan. Selanjutnya adalah uji publikasi, di mana menguji perasaan bila keputusan itu dimasukkan dan dipublikasikan di halaman depan koran. Setelah itu melakukan uji idola atau panutan, yakni menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh panutan atau idola dalam situasi tersebut. Kemudian yang kelima, menentukan paradigma yang terjadi pada kasus yang dihadapkan dengan benar lawan benar. Yang keenam, menentukan prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh, menentukan penyelesaian kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut atau investigasi opsi trilema. Yang kedelapan adalah menentukan keputusan yang diambil, serta yang kesembilan adalah melihat kembali keputusan yang telah diambil dan merefleksikannya. Selanjutnya, untuk menerapkan pengetahuan berharga ini, maka saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan ini mulai dari hari ini, mulai dari besok pagi, atau minggu depan, atau kapanpun ketika saya dihadapkan dalam situasi atau permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral. Tentunya tidak lepas dari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Harapannya dalam situasi ini saya dapat mengambil keputusan yang tepat dan efektif serta tidak merugikan para pihak di dalam. Selanjutnya, dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya tentu tidak dapat melakukannya sendiri. Saya juga masih belajar dan juga harus sering berlatih. Maka saya membutuhkan rekan sejawat sebagai teman diskusi dalam menentukan apakah masalah ini merupakan masalah dilema etika ataupun masalah rujukan moral. Selanjutnya, dukungan kepala sekolah. Dalam hal ini, saya butuhkan dalam memberikan masukan maupun arahan terkait dengan keputusan-keputusan yang saya ambil. Kemudian, guru BK atau urusan kesiswaan juga saya libatkan dalam proses pembelajaran ini, di mana masukan dan juga saran dari guru BK maupun rekan kesiswaan ini sangat menentukan terkait dengan pengambilan keputusan yang berdampak pada siswa. Harapannya dengan kolaborasi ini, keputusan nanti yang telah kita buat dengan menentukan dengan analisis begitu, dengan analisis 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian ini akan berdampak pada murid dan kemajuan pendidikan yang ada di lembaga saya. Demikian demonstrasi kontekstual yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.